Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Syahfitra Ardi Sumaprata dengan NIM 2021 011 0044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai implementasi net bias untuk analisis sentimen terhadap program food estate sebagai solusi ketahanan pangan. Sebelumnya, Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Untuk mencegah potensi krisis pangan yang disebabkan oleh pandemi, sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian, dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Agenda strategis adalah menyediakan cadangan pangan nasional. Pada era globalisasi ini, masalah ketahanan pangan menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan secara cukup bagi seluruh penduduk, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan, keamanan pangan, dan aksesibilitas terhadap pangan yang bergizi. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan program Food Estate sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lahan pertanian skala besar di beberapa daerah strategis. Implementasi program Food Estate ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak, baik positif maupun negatif. Tanggapan masyarakat terhadap program ini tercermin dalam berbagai media sosial, platform berita, dan diskusi publik di berbagai forum. Nah, analisis sentimen terhadap program Food Estate dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberhasilan, tantangan, atau dampak dari program tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis sentimen masyarakat adalah menggunakan algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu metode klasifikasi yang efektif dalam pengolahan bahasa alami dan telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi analisis sentimen, termasuk analisis terhadap isu sosial dan politik. Dengan mengimplementasikan algoritma Naive Bayes, kita dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap program Food Estate berdasarkan teks-teks yang dihasilkan dari media sosial, berita online, atau platform diskusi lainnya. Hasil analisis sentimen ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi program Food Estate secara lebih efektif sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Naive Bayes dalam menganalisis sentimen masyarakat terhadap program tersebut. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan metode analisis sentimen yang relevan dalam konteks isu ketahanan pangan dan kebijakan publik Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat identifikasi masalah yang mungkin dipertimbangkan. Ada yang keterbatasan data sentimen, ada akurasi klasifikasi sentimen di bawah 80%. Kalau yang pertama kalinya, ada persepsi publik dan implementasi terkait model Naive Bayes, basis pemahaman sentimen kompleks, dan lain sebagainya. Rumusan masalah ini adalah bagaimana implementasi algoritma Naive Bayes dalam menganalisis sentimen terhadap program Food Estate. Apa saja hasil analisis sentimen terhadap program tersebut berdasarkan penggunaan algoritma Naive Bayes. Bagaimana implikasi hasil analisis sentimen tersebut terhadap evaluasi dan pengembangan program di Indonesia.
Tujuannya untuk mengimplementasikan algoritma Naive Bayes dalam menganalisis sentimen masyarakat terhadap program produk, untuk menghasilkan analisis sentimen yang dapat digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program, untuk mengevaluasi implikasi hasil analisis sentimen terhadap evaluasi dan pengembang program food estate di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa pihak, antara lain bagi diri sendiri. Penelitian tersebut dapat menjadi referensi dan praktisi yang tertarik dalam analisis sentimen terhadap isu-isu pertanian dan ketahanan pangan. Bagi masyarakat, penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan masyarakat terhadap program food estate. Bagi pemerintah, penelitian tersebut dapat menjadi wawasan yang berharga dalam merancang strategi komunikasi yang efektif terkait dengan program food estate. Lanjut ke bab 2. PIJOJ Population. Ini konteksnya ada public, berasal dari Twitter. Ini kode pencariannya itu implementasi dan sentimen dan tanpa dan. Implementasi and sentimen and nor dan or pangan PCC grain and Naive Bayes. Hasil akhirnya 20 paper. Ini sebelumnya kan ini pencarian pertama 1031 paper. Lama kelamaan akan diperkecil jadi 20 paper. Nah, kita lanjut ke definisi dan pengertian. Analisis sentimen merupakan penyelidikan terhadap pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap peristiwa, acara, atau program tertentu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Banyak sih pengertian berdasarkan perbedaan pendapat. Nah, implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to implement, yang artinya menerapkan. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan kegiatan yang telah direncanakan secara matang, cermat, dan terperinci. Hal ini direncanakan pada jauh-jauh hari sebelumnya sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Nah, Naive Bayes adalah classifier yang bekerja dengan mencari nilai probabilitas tertinggi supaya data testing atau data uji terklasifikasi ke dalam kategori yang seharusnya. Itu menurut Yulia Ardana dan kawan-kawannya. Nah, berikut rumus Naive Bayes. Ini rumus ini untuk yang data mining aja. Nah, lumbung pangan itu berasal dari dua kata. Lumbung itu artinya ya gudang atau tempat khusus. Jadi lumbung pangan itu adalah tempat khusus atau gudang yang menyediakan pangan berupa beras, gandum, jagung, pohon, sagung, atau bahan pokok lainnya yang biasa dimakan oleh warga desa di sebuah negara. Proyek lumbung pangan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Ini diawasi oleh berbagai kementerian seperti Kementan, Kemenhan, dan PUPR. Presiden Jokowi dengan cepat menunjuk Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, untuk memimpin proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah saat konsepnya mulai dipromosikan. Pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah dimulai pada pertengahan 2020 dan memanfaatkan
sekitar 30.000 hektar lahan sawah yang sudah ada, dengan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas, dan akan diperluas menjadi 44.135 hektar pada tahun 2021. Nah, tiap-tiap penelitian pasti membutuhkan yang namanya data. Kalau nggak ada data, kita mau neliti dari mana? Nah, lanjut ke dataset. Ini berasal dari dua kata, yaitu set mengandung arti mengatur. Berarti dataset adalah kumpulan data. Biasanya kumpulan data tersebut berasal dari pendapat atau opini dari masyarakat, baik dari dunia nyata, secara langsung, maupun dunia maya atau media sosial. Dataset terdiri dari dua kelas atau lebih. Lanjut, confusion matrix. Hal ini merupakan alat pengukuran kinerja untuk algoritma klasifikasi pembelajaran mesin. Ini sering digunakan untuk memvisualisasikan performa model klasifikasi. Matriks tersebut membandingkan nilai target sebenarnya dengan nilai yang diprediksi oleh model. Contoh modelnya adalah naive Bayes. Inilah contohnya. Ini yang diprediksi oleh model tertentu, misalkan C45, naive Bayes, SPM. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri itu ini kelas yang sebenarnya. Kalau ini ya tidak, true iya, true tidak. Ini false tidak, false iya. Nah, di dalam confusion matrix itu ada beberapa hitungan, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F measure yang hampir sama dengan skor F. Habis ini dilihat keberadaan ETF, IDF. Ini adalah ukuran strategi yang digunakan untuk mengevaluasi pentingnya sebuah kata dalam dokumen dibandingkan dengan kumpulan dokumen yang sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi. Pencarian temu balik informasi, penampakan teks, dan pemodelan berhasil menggunakan ukuran ini sebagai faktor pembobot. Nah, rumus TF-nya adalah jumlah banyaknya istilah dalam satu data dibagi dengan banyaknya data dalam satu dokumen. Istilah itu artinya kata per kata. Nah, sedangkan yang namanya IDF. Nah, IDF itu logaritma daripada N. N itu jumlah total dokumen, jumlah tweet dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung istilah, jumlah dokumen yang ada istilahnya. Nah, sedangkan TF IDF itu sama dengan TF dikali IDF. Nah, kebanyakan penulis ini pasti menggunakan flowchart untuk menggambarkan sesuatu. Nah, habis itu pengertian ROC. Ini adalah plot grafis yang menggambarkan kinerja sistem. Nah, ini adalah ini plot pada sumbu Y. Sedangkan ini WPL itu untuk sumbu X. Ada di bawah kurva. AOC menyediakan metrik tunggal untuk merangkum kurva ROC. LAO ke C berkisar dari 0 hingga 1, di mana AOC yang lebih tinggi menunjukkan kinerja pengklasifikasi yang lebih baik secara keseluruhan. Kita lanjut ke bab 3. Penelitian ini
terdiri dari dua data, yang itu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari peneliti itu sendiri, sedangkan sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui perantara atau pihak yang bersangkutan. Program food estate dalam menuai beberapa opini atau pendapat, baik secara langsung atau luring maupun tidak langsung atau daring, terutama komentar dari media sosial. Salah satunya adalah Twitter. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan tweet mengenai program tersebut pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2024. Data yang diperoleh sekitar 1333 tweet. Data yang digunakan sebagai input untuk proses lanjutan. Penelitian tersebut terdiri dari beberapa metode, antara lain pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan validasi akhir. Ini sebelum tokenisasi, kita bisanya remove tanda baca yang tidak ada manfaatnya. Kita menghapus karakter yang tidak diperlukan. Nah, sehingga kalau tokenisasi itu mudah bagi Rapid Miner untuk membagi kata per kata. Kita bahas pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data yang didapat dari komentar pengguna Twitter. Proses pengambilan data dilakukan secara manual satu persatu pada tanggal 4 Juli 2024. Karena peneliti mengumpulkan 1333 tweet, peneliti lebih memilih untuk mengikis data. Nah, aplikasi pengikis data itu adalah Instant Data Scraper. Lanjut ke pengolahan data. Setelah mengumpulkan data, dilakukanlah proses pengolahan data atau pre-processing. Berikut tahap processing data antara lain remove URL. Contoh URL itu http:// transformation and notation removal, dan menghapus tanda atau tanda pagar. Nah, stemming itu khusus kata dasarnya aja, itu mengubah kata yang berpeledoan menjadi kata dasar. Tokenize itu membagi kata per kata. Scaffolding itu mengubah data tweet menjadi lowercase atau huruf kecil. Terus mengubah kata yang terdiri dari 2 huruf dan melebihi 25 huruf. Stop word itu menghapus kata bantu. Nah, sebenarnya menghapus retweet yang berasal pada awal, tengah, dan akhir kalimat. Nah, sekali lagi itu menghapus simbol yang dibutuhkan. Pengolahan awal dilakukan menggunakan data framework, pengolahan data teks berbasis web yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat ditemukan pada link seperti data framework memiliki banyak fitur, termasuk penghapusan annotation dan penghapusan URL. Data framework ini dipilih oleh peneliti karena memiliki keunggulan dalam melakukan proses stemming dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah pre-processing, kita validasi dulu dan barulah evaluasi. Pada tahap pengujian metode, peneliti menggunakan rumus dari kedua algoritma dalam melakukan proses eksperimen. Pada tahap pengujian metode, peneliti menggunakan rumus dari suatu algoritma dalam melakukan proses eksperimen. Selanjutnya yang digunakan menilai pro dan kontra dari program lumbung pangan. Itu positif dan negatif. Peneliti melakukan validasi sebelum cross validation. Selain itu, peneliti menggunakan confusion matrix untuk mengakurasi membandingkan algoritma bahas dengan super vector machine. Kemudian nilai AOC dihitung dengan menggunakan kurva ROC. Nah, sekarang confusion matrix yang menginformasikan hasil prediksi secara keseluruhan dari nilai akurasi, dan untuk melihat kinerja pengklasifikasi, yaitu sebenarnya parsing kasus
Kelas X yang benar diklasifikasikan dengan kesalahan keras program pikiran keras. Sebenarnya kurva ROC adalah grafik dua dimensi yang menggambarkan confusion matrix dan menunjukkan akurasi dan perbandingan klasifikasi secara visual. Kurva ROC juga menunjukkan false positif dan true positif. Dan inilah kategori klasifikasinya. Rancangan pengujian analisis sentimen terhadap proper dengan panah dengan menggunakan rumus secara manual dan aplikasi rapid manner studio. Tahapan awalnya yang dilakukan adalah mengumpulkan data berupa tweet para pengguna Twitter, lalu dimasukkan ke dalam Excel. Data yang didapatkan akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya data uji dibagi dari dua label, yaitu positif dan negatif. Lalu data kedua sehingga data yang dibutuhkan. Data akan melalui beberapa tahap dan dapat pre-processing untuk mengubah data menjadi data siap diolah. Selanjutnya, tiap kata akan dipuputkan dengan metode TF-IDF. Selanjutnya akan dibuat pemodelan klasifikasi menggunakan algoritma Bayes sehingga model dapat diterapkan pada data uji. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan ini. Default cross validation di rapid manner, peneliti lebih menggunakan keyword cross validation, yaitu 10-fold cross validation yang di rapid manner. Yang lainnya itu grid DM. Kita lanjut ke pembahasan. Dan ini adalah spesifikasi perangkat lunak RPL kan. Ini Windows 10 Pro, Twitter, Instant Data Scraper, Rapid Manner Studio, Microsoft Office. Nah, habis itu jadi plano spesifikasi perangkat keras itu RAM berapa, prosesornya, GPU-nya. Nah, habis itu ya ada penelitian implementasi dan pengujian. Penelitian ini menggunakan data yang didapat dari komentar pengguna Twitter. Proses pengambilan data dilakukan secara manual satu per satu pada tanggal 24 Juli 2024. Karena peneliti mengumpulkan 1333 tweet, peneliti lebih memilih untuk mengisi data atau data scraping. Berikut contoh penggunaan crawling data.
pencarian lanjutan sedang dan terjadi. Frase berisi frase cari yang namanya lumbung pangan dari akun Cokowe. Kita cari nih, terus kita pilih yang mana nih. Nah, sekarang kita pilih yang posting ulang. Ini berapa komentar? Ini balas kan? Mana komentarnya? Nah, kita pencet pada Krenes. Dari postingan ini kita crawling data dengan menggunakan seperti ini, instant data scraper. Nah, kita tentuin dulu max delay-nya berapa. Nih, misalkan 999 detik, atau kalau perlu 999 aja. Habis itu kita mulai nih start crawling. Ini selama crawling tunggu sampai selesai. Nah, habis itu kita klik
unduh, terserah mau CSV, mau Excel, mau QPL. Nah, habis crawling data, ini kita ngapain habis crawling data? Habis crawling data, ini kita ngapain? Pelabelan data lah, pelabelan data. Pelabelan data kalau di rapid miner kan butuh dua sentimen, yaitu positif dan negatif. Habis pelabelan data, kita lakukan preprocessing yang ada di rapid miner.